Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalau misalkan ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, itu tandanya adalah kode. Setelah itu langsung ikuti Bismillahirrahmanirrahim sebagai tanda acara kita atau belajar kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fasahatul lisan. Fasahatul lisan ini kami membagi dia menjadi 3 tipe. Tipe pertama adalah fasahatul huruf. Bagaimana supaya huruf kita fasih. Yang kedua adalah fasahatul kalimah. Bagaimana supaya kalimat demi kalimat yang kita ucapkan fasih. Dan yang terakhir adalah fasahatul Quran. Bagaimana supaya Al-Quran kita fasih. Nah, dalam 3 hari ke depan ini insya Allah kita akan coba menyelesaikan bagaimana bunyi setiap huruf sama memberikan kesempatan kepada masing-masing dari peserta untuk mentasmikannya. Jadi giliran gantian. Jadi kita akan bikin berkelompok. Kita akan bikin berkelompok. Duduknya nggak mesti harus begitu fleksibel. Panitia udah bikin kelompok belum? Oke. Kalau gitu kita akan bikin kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Antum mau menentukan sendiri apa ditentukan? Sendiri. Sok atuh cari 5 orang berarti. Posisi duduk nggak mesti harus. Ini mejanya memang panjang ya? Iya, nggak ada yang lingkar. Nggak ada yang lingkar ya? Ya udah, nggak apa. Dikasih gimana caranya ya? Berhadapan. Hah? Ya udah sok kalau diatur gimana aja seperti kelompok. Kalau ini kan ini bagusnya cocoknya untuk daurah. Jangan. Kita bikin standarnya sebenarnya 5 sampai 7. Cuman untuk kali ini 7 terlalu banyak sepertinya. 5 saja. Ambil ganjil. Karena Allah suka yang witer. Karena dia nanti harus sering berhadapan dan sering bener kayak gini. Sip, keren banget kayak gini. Kalau gitu iya, berarti 6 berarti. 6 orang. Yuk, langsung bikin kelompok. Ini kurang 1, mana? 6 orang aja, biar pasang-pasang. Sudah? 1, 2, 3. Antum di mana? Enggak. 7, 6, 6. Cari pasangan. Kurang 1. Oh. Freelance berarti. 3. Pas ini 3 kelompok ya. Awan mana Awan? Ini satu lagi mana?
Ini mana satu lagi? Itu mana? Satu lagi. 6. Tiga pasang-pasangan. Satu lagi. Ya, 5 nggak ada pasangan aja. Nggak ada pasangan. Antum. Oh itu berarti sana ambil satu, sini ambil satu. Nggak apa-apa. 1, 7, 8 nggak apa-apa. Ini kalau mau 6 Jangan 5. Apa? Genap. Biar ada pasangan. Pas 6. Ini 5. Oke. Sekarang kalau sudah siap, yang penting pastikan setiap orang punya pasangan ya. Sekarang kita kembali lagi mengucapkan bismillah sama-sama. Untuk mengenal sistem makhorijul huruf ini kita perlu sebuah pengikat. Artinya ilmu itu sangat luas sekali. Maka kita perlu sesuatu atau alat untuk mengikat. Dan matan itu adalah sebaik-baik alat pengikat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduha. Qayyid suyudaka bil hibal wathiqah. Fa min al-hamaqah an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi tariqah. Ilmu itu adalah hewan buruan dan menulis adalah pengikatnya, pengekangnya. Maka ikatlah hewan buruanmu itu setelah kau dapatkan. Karena sebuah kebodohan yang sangat nyata ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu atau sudah mendapatkan hewan buruan, kemudian dia lepaskan gitu aja. Oke. Nah, sekarang kita perlu sebuah pengikat atas ilmu, yaitu matan. Maka untuk matan ini kita akan ambil matan terbaik di muka bumi ini, yang diakui oleh dimanapun antum berada, kita semua berada, yaitu matan al-Jazariyah bab muqaddimah. Maksudnya matan al-muqaddimah. Teknisnya adalah saya akan membacakan, kemudian setelah itu antum ikuti, perhatikan dulu, setelah itu ikuti. Bab kita akan mengkaji makhorijul huruf dan sifat. Siap? Perhatikan. Makhorijul huruf 17. Yuk. Makhorijul huruf 17. 'Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. 'Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. ثم لوسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف. أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا. والضاد من حافته إذ وليا. لغراس من أيسر أو يمناها. واللام أدناها لمن
لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه بظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Ini adalah suatu atau sebuah ruh untuk seseorang bisa menguasai huruf. Artinya sebelum mendapatkan syahadah, maka ini adalah sebuah kewajiban seorang tersebut harus tahu ini. Karena ini adalah, kalau dalam tubuh itu dia adalah rangka. Manusia nggak bakal bisa berdiri tegak tanpa rangka, dan matan ini adalah rangkanya. Jadi nanti di akhir sesi insya Allah kita akan memperkenankan siapa yang sudah hafal matan makhrij sama sifat, kemudian dia tasmi dulu. Setelah tasmi nanti kita persilakan beliau untuk tasmi secara umum, untuk selanjutnya diberikan syahadah. Dengan catatan menghafal matan ini, bab makhrij dan juga bab sifat. Oke, itu terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan terima siapa yang sudah hafal boleh stop tasmi. Oke. Kita akan sedikit dulu mengenal matan ini. Sekarang bisa diperhatikan dulu ke sini sekilas. Sedikit perhatikan sini dulu. Boleh nggak berhenti misalkan makharijul huruf summa liaqsal halqi hamzun ha'u atau ha, hamzanya sukun atau dimadkan, dipanjangkan. Ha'u 1, ha'u 2 atau ha 3. 1 ha'u, 2 ha'u, 3 ha. 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Matan ini dinamakan matan bahar rojaz. Matan ini dalam ilmu arud atau ilmu salah satu ilmu yang ada di dalam tata bahasa sastra ya. Matan ini bahar rojaz. Salah satu tandanya adalah ujung syatar awal, syatar itu setengah bait. Syatar awal setengah bait pertama sama syatar yang akhir itu masih akan sama. Sab'ata asyar, syar. Alladzi yakhru man ta'ba bar. Terus wahi, huruf mad ini tanpa hi. Apalagi hamzun ha'u, terus ha'u, apalagi qafu, kafu, sama semua. Oke. Wazannya adalah, ini buat apa kita mempelajari ini? Memperkenalkan saja. Antum langsung mantap. Mustaf'ilun. Ini setengah bait pertama. Setengah bait kedua mustaf'ilun.
Ada yang tahu maksudnya dengan apa namanya wazan? Wazan itu yang akan menjadi patokan sebuah kalimat. Contoh misalkan fiil. Contoh misalkan doroba, itu wazannya apa? Fa'ala. Keren. Inkasaro. In fa'ala. Atau apalagi hasiba yahsabu. Fa'ila yaf'alu. Udah. Hasiba yahsibu fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsabu fa'ila yaf'alu. Oke? Bukan dalam posisi hasiba yahsibu, bukan hasiba yahsabu, bukan itu. Yang jelas bacaannya adalah pada kita sampai hasiba yahsibu, maka tinggal kita wazankan yaf'ilu. Sip. Nah, sekarang nanti kita akan memperkenalkan beberapa hal. Ini satu ini namanya taf'ilah. Apa namanya? Taf'ilah. Satu taf'ilah. Nanti satu taf'ilah itu nanti diperbolehkan ada perubahan. Perubahan itu ada beberapa jenisnya. Oke. Yang pertama, kita akan memperkenalkan yang namanya sini ya, al-khobnu. Apa itu al-khobnu? Al-khobnu itu adalah, nah, kita akan bikin dulu ininya apa rumusannya. Lihat ini dulu, mustaf'ilun. Kalau misalkan dia harokat, maka kita kasih tanda miring. Kalau dia sukun, kita kasih tanda bulat. Oke? Mustaf'iluan. Oke? Paham? Kebayang? Ini namanya satu taf'ilah. Nanti boleh terjadi perubahan. Oke? Perubahan yang pertama adalah sebentar, tapi ini harus ini kan kita bagi dulu. Ini terdiri dari 1, 2, 3. Harokat sukun. Nanti dia ada namanya tersendiri, ada namanya tersendiri. Oke. Singkatnya adalah nanti di setiap ini boleh terjadi perubahan. Perubahan yang pertama adalah ini dibuang, taf. Ini namanya al-khobnu. Boleh terjadi. Berikutnya ini tetap. Yang kedua adalah ininya si huruf keempatnya yang dibuang. Ini namanya al-toy. Oke. Dan yang terakhir ini dibuang, ini dirubah menjadi sukun. Ini namanya apa? Saya lupa. Oke. Nah, nanti misalkan contoh kita akan ambil wazan makharijul hurufi sab'ata asyar. Ambil di sini ya. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Kita akan lihat wazannya. Makho mutaf riju ilu al sukun. Makharijul itu adalah satu taf'ilah. Makharijul mutaf'ilun. Oke. Coba satu taf'ilah ini siapa yang dihapuskan? Yang dihapuskan yang mana? Yang sukun pertama, sukun kedua, atau sukun ketiga? Ini sukun pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga adalah satu taf'ilah. Ini tipenya yang mana nih? Tipe 1, 2, apa 3? 1. Namanya al-khoban. Boleh terjadi. Makharijul. Oke. Makharijul sampai sini ya. Ini satu taf'ilah. Kharijul. Hu. Ini alif, ini sama ini nyambung ya. Berikutnya adalah hurufi mutaf'i hurufi sab. Mutaf'ilun. Sampai sab. Nah. Ini sekarang yang mana nih? Yang perubahannya sama, masih nomor 1 yang ini. Boleh terjadi. Oke. Terakhir, ata muta sab. Ata asyar muta dal lu an. Oke. Ini yang dihapuskannya adalah 1, 2. Dihapuskan. Bisa?
Dan semua itu berakhir harus sukun, nggak boleh harokat. Jadi nggak boleh kita katakan kafu, nggak, kafu. Nanti ada isba'ul harokah, ada pemanjangan harokat. Boleh kayak gitu, harus kayak gitu, bukan boleh kayak gitu. Oke. Oke, nah itu sekilas aja. Makanya di sini misalkan adnahu ghainun kha'uha wal qafu, berhenti dan harus dipanjangkan. Oke. Lebih dari sekedar itu, nanti ada memang ilmunya khusus, tapi yang paling simpelnya adalah kita mengenal ini aja dulu. Terjadi wazannya apa? Nama besarnya apa? Nama ilmu arud. Jenis baharnya adalah bahar rojaz. Wazannya ini dia, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nanti terjadi perubahan yang diperbolehkan. Nah, karena nanti bisa jadi dari lambung sini kan ada antum yang mau bikin matan, sok aja. Misalkan matan siapa namanya? Matan Asyubani. Sip lah dari Lampung. Oke. Sip, sekarang kita kaji dulu sedikit maknanya. Kita akan ambil pertemuan kita berapa sesi ya? Habis asar ada lagi kan ya? 1, 2. Besok pagi mulai jam berapa? Saya coba mengukur dulu, mengukur apa? Kita bisa sampai di mana? Mulai jam 8, selesai sama jam sore juga ya? Bentar. 1, 2. Besok 3, 4, 5, 6. Besoknya lagi 7, 8. Ntar dulu, Ahad sampai jam berapa? Sama ya? Sih, berarti 6, 6, 4. Bukan. Iya bener, 6, 6, 2. Ya kan? 14 pertemuan. Sih. Berarti matan bab makhori sama sifat kita akan bagi 14 pertemuan. Tapi mungkin kita akan kosongkan 1 atau 2 pertemuan. Untuk apa? Untuk nanti kesempatan antum untuk mensetorkan. Jadi kita mungkin bersihnya hanya akan ada berapa? 14, cuma 12 pertemuan aja. 12 pertemuan, 12 sesi maksudnya. Oke. 12 sesi. 12 sesi, 1, 2. Kita akan coba kaji 3 bait dulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sip, 3 bait dulu ya. Makharijul hurufi, jumlah makhraj huruf itu 17. Ada berapa? 17. Versi siapa dulu? Alladzi yakhtaruhu, versi yang memilihnya, kata Ibnu Jazari. Man ikhtabar, dan dia adalah orang yang terpilih, atau dia adalah orang yang dzu khibratin, yang berpengalaman sekali. Maksudnya Ibnu Jazari di sini mengambil mazhabnya Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad berapa jumlah makhraj? Ada 17. Oke. Pertama adalah fa'aliful jawfi. Yang pertama adalah alif. Lihat, alif. Kita tuliskan alif. Tulisannya gimana alif? Tulisannya gimana alif? Ya ini alif tulisannya. Oke. Nah, alif itu nanti terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Alif yang nanti pengucapan a i u-nya itu tetap. Alif yang pengucapan a i u-nya itu tetap, tidak berubah-ubah. Maka kita ambil contoh dulu di sini misalkan apa nih? Apa? Ahmad. Sekarang kita kasih wa. Tetap ke a-nya? Sip. Ganti. Ibrahim. Apa ini? Ibrahim ya. Ma'a. Sama tetap pengucapannya ma'i. Oke. Sebelumnya wa. Tetap ya i-nya ya. Oke. Satu lagi misalkan ustaz. Ustaz. Sama kasih fa. Fa ustaz kan, kalau fa-nya dia pakai b, jadinya fa ustaz, ya kan? Beres. Artinya dia tetap dia pengucapannya. Maka untuk yang bunyi tersebut yang pengucapannya tetap diambil sama Al-Khalil bin Ahmad nanti di di awal-awal abad kedua.
Karena Khalid sendiri itu ada yang mengatakan lahirnya 95, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 100. Oke. Yang jelas awal abad kedua. Itu nanti diambil huruf yang paling dekat dengan hamzah pengucapannya, yaitu ain. A, I, ai, u, au. Oke, yang paling dekat. Maka dipindahkan ke sini, sab. Terlalu panjang ini, dibuang ekornya. Gimana cara membuangnya? Nah, sisa tinggal kepala ain. Maka dipindahkan ke sini, kepala ain. Nah, itu untuk huruf yang pengucapannya tetap. Namanya hamzatul qat'i. Al-qat'u itu dari kata qata'a ya qata'u, pasti. Oke. Al-Qur'an dia adalah dalil qat'i subut yang penetapan itu benar-benar pasti. Berikutnya ada lagi tipe alif yang dia menyantol dalam sebuah kalimat. Kita perkenalan dulu sedikit ya. Tetapi dia berubah-ubah. Pengucapan itu berubah-ubah, enggak tetap seperti yang pertama tadi. Contoh, coba lihat ini. Gimana bacanya? Alhamdulillah, ya kan? A. Sebelumnya dikasih wa misalkan. Sebelumnya dikasih bi. Lihat. Bi alhamdu atau bi al. Kita enggak berbicara di ujungnya. Bi al apa bil? Wa al apa wal? Hilang ya. Maka karena dia hilangnya ketika wasol, dikasihlah alif. Ketika wasol, dikasihlah kode huruf dari kalimat wasol. Wasola. Diambillah huruf sodnya saja, yaitu sod. Sodnya pindahin ke sini, sab. Terlalu panjang, buang ekornya. Sisa tinggal kepala sod doang. Alif dikasih tanda kepala sod. Maksudnya alif tersebut berubah-ubah. Kapan berubahnya? Ketika wasol. Dinamakan alifnya hamzatul wasli. Al waslu. Nah, sama yang terakhir, alifnya dia nggak ada tanda apa-apa. Alifnya nggak ada tanda apa-apa. Begini aja dia. Tapi syaratnya dia sebelumnya harus harokat fathah. Oke? Gini aja dah. Sab. Tapi sebelumnya harus fathah. Ba, ta, ja, kho. Maka ini dinamakan alif mad. Alif mad setelah fathah. Coba sampai sini dulu tentang pembagian alif, ini kebayang? Oke, ini semuanya alif. Alif 1, alif 2, alif 3. Nah, setelah itu kita ucapkan, dan di formasi yang pertama yang disebutkan di makharijul huruf itu adalah ngomongin fa'aliful jawf yang ini dia. Yang ini. Kenapa? Karena dia adalah huruf yang ketika diucapkan antum tidak akan nyentuh kemana-mana. Tidak akan nyentuh ke hidung, bibir, tenggorokan. Coba semuanya bilang ba. 1, 2, 3. Ba. Panjangin. Ba. Taruh. 1 ba, 2 ba, 3 ba, 4 ba. 1, 2, 3, 4. Ba. Apa sih? Ba. Nanya dulu. Ini juga penting juga nih, dan selalu setiap daurah sepertinya selalu ini, entah mungkin memang dari zaman dulu kayak entah zaman Jepang atau zaman Belanda gitu. Oke. 1 ba. Gimana kamu ngucapin fathah? 2 ba. 3 ba. 4 ba. 1, 2, 3, 4. Tar. Cung yang 1. Oke. Ingat kode kita ketika ada peluang untuk ngacung itu bukan berarti saya harus benar dan nggak boleh salah. Takut dikatakan salah. Cung yang 2. Cung yang tinggi itu. Biar kita hitung dulu 1, 2, 3. Mana cuma 3 aja. 1, 2, 3, 4. Diam dulu, jangan dulu turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Ya, pemilu juga ini teman-teman. Oke. 3, cung yang 3. 1, 2, 3. Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 imbang. Enggak ada. Karena bisa jadi yang paling banyak itu yang golput. Kita lihat nanti. Cung yang 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke sip. Cung yang enggak ngacung. Nah, enggak ngacung 1, 2, enggak ngacung. Jujur bener sih. Jadi sebenarnya nomor berapa? Sip. Tenang dulu. Maka kalau masih bersikukuh seperti itu, kita akan lihat nanti dalam dalam pengucapan sesuatu, khususnya Al-Qur'an, mukammalan min ghairi ma takalluf. Pengucapan sesuatu kesempurnaan mukammalan maksudnya adalah fi hali kaunika mukammilan lil qiraah. Dalam kondisi engkau pengen menyempurnakan bacaan, itu adalah min ghairi ma takallufi, tidak dengan berlebihan. Siapa di sini yang sudah makan? 1. Siapa di sini yang sudah makan? 2. Siapa di sini yang sudah makan? 3. 1. Siapa di sini yang sudah makan? Udah makan belum? Udah makan belum? Makan sama apa? 2. Makan sama apa? 3. Makan sama apa? 4. Makan sama apa? Itu logika sederhana. Itu sederhana banget. 1, 2, 3, 4. Kalau masih ada yang 4, asli kita wudhu semua. Perhatikan doktrin. Tidak ada doktrin untuk sesuatu hal yang natural. Oke? Semua orang kita natural. Pengucapan fathah itu udah punya batasan masing-masing. Berapa jari? Enggak ada hitungan berapa jari itu. Berapa senti? Enggak ada. Kenapa? Karena kita semua sudah punya batasan masing-masing. Antum enggak ada kan yang pas lagi bilang seperti ini? Ketawa antum, berarti tadinya ada yang aneh. Ya kan? Siapa di sini yang belum mandi? Kenapa antum ketawa? Nah, kan ketawa. Karena itu enggak normal. Oke? Itu antum itu di kalam biasa ya. Gimana kalau di Al-Qur'an? Saya enggak pernah ngebayangin. Allah. Alhamdulillah. Asli gak kebayang. Dan gak mungkin seperti itu. Gak mungkin. Kalau ada sok hadirkan. Asli itu bakal jadi viral. Dah. Jadi batasan A itu sudah ada A. Tanpa harus dikasih tahu A itu berapa senti. Dan akan ketahuan siapa di antara itu yang mengucapkannya berlebihan alias tidak ada lebaisasi di dalam pengucapan A. Oke. Begitu juga dengan I. Kita semua udah tahu batasan I. Oke. Kecuali nanti I itu ada 2 tipe. Ada I yang memang tipis, ada I yang tebal, I yang tipis itu untuk huruf selain itbang. I yang tebal itu untuk huruf itbang. 1 is. 1 is. I. Nanti. Terakhir U. U itu doma berapa senti moyongnya? 2, 3, apa 2,5? 2,5 apa 3? Pokoknya kalau misalkan nyebut salah satu dari itu terjebak sama pertanyaan. Karena pertanyaan itu tidak pernah ada. Karena antum tidak ada yang pernah mengukur kalau antum mau pakai baju. Nah, pakai baju, 1 pakai baju, 2 baju. Yang mana? Normal. Doma kita semua punya takaran masing-masing, tergantung bibir masing-masing. Nah. Sip, sekarang ucapin semuanya ja 1 2 3. Ja. Itu ketahan. Ja ketahan. Ja 1 2 3. Ja. Sip, itu dia mantap. Terusin atuh. Ini mau scan dulu, nyeken. Nyeken. Sekali-kali ada yang ngebuka gerbang buat lalat masuk lagi kan? Bahaya. Ulangi, ja 1 2 3. Ja. Terlalu lebar tuh. Oke. Dapat ya? Sekarang ji 1 2 3. Ji. Oke. Toma, bulu 1 2 3. Nah, si doma ini agak unik nih, teman.
Iya, beneran agak unik. Di kamera kan, nanti antum lihat sendiri lah. Bulu ada. Bulu ada. Bulu ada, lihat aja. Apapun itu bunyinya harus u. Oke, dan u kita udah tahu u seperti apa. Nah sekarang poinnya adalah ketika antum memanjangkan bunyi tadi, ada nyangkut ke tenggorokan? Ada tenggorokan ada? Tidak ada. Di lidah ada? Tidak. Di lidah ada? Di lidah ada? Enggak ada. Di hidung ada? Bibir? Itu namanya makhraj muqaddar. Apa itu muqaddar? Muqaddar itu dia tidak nyangkut ke salah satu elemen makhraj. Makhraj itu cuma ada 4. Tenggorokan, lidah, oke, kemudian bibir, terakhir hidung. Mana-mana yang nggak nyangkut ke salah satu dari itu berempat, dia dikatakan muqaddar. Udah. Fa'aliful jawfi. Alif itu makhrajnya adalah al-jawf. Wa ukhtaha, dan juga teman-temannya atau saudari-saudarinya. Kenapa dikatakan ukhta? Kenapa enggak aku? Karena huruf itu muannas, Wa ukhtaha wahi, dan dia adalah huruf maddin, huruf-huruf mad. Alif mad setelah fathah, ya setelah kasrah, waw setelah dhamma. Oke. Terakhir lil hawaitan tahi. Ini lebih berbicara kepada bagaimana menghentikan huruf mad. Ini penting banget, asli penting banget. Suhufi Ibrahim wa Musa 1, wa Musa 2, wa Musa 1, wa Musa 2, wa Musa 3. 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Wa Musa 1, wa Musa 2, wa Musa 3. Cung yang 1. Cung yang 2. Sip. Cung yang 3. Ngomong-ngomong, kenapa nggak ada yang pilih 1? Nah, kan memang susah memang silah. Langsung baru ngeh kan. Jadi, tadi mana yang 3? Oke, banyak ya. Sip. Sekarang kita lihat bagaimana menakar satu harokat mad. Ini bab tersendiri. Lihat sini, ini kayak jarak lah ya. Ini adalah satu huruf kita. A. Oke. Satu huruf yang kita baca itu akan menjadi patokan berapa panjang mad yang akan kita ucapkan. Contoh, Bismillahi. Satu harokannya adalah B, maka 2 adalah B tambah B, dan nggak boleh B tambah B. Padahal kita mengucapnya adalah B. B. Berarti kalau 2 B tambah B, jadinya B. Jadi B segitu. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Itu patokan 2 mad. Kalau 4 kalikan 2. Bismillah. La. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayang? Him. 1, 2, 3, 4. Dah. Kalau satu harokat kita adalah Bismillah. Beda lagi. Bismillahi. Disesuaikan dengan satu huruf kita. Nah, sekarang ketika tadi menakar yang Musa ya. Suhufi Ibrahim wa Musa 1, wa Musa 2, wa Musa 3.
Wa musasa jadinya wa musa. Terakhirnya awas ada hamzah. Musa. Nah, ini nih enggak ada nih. Jangan sampai nabrak. Seperti habisnya hawa. Hawa itu umum, gabungan dari nafas dan suara. Coba untuk semuanya buang nafas sebuang-buangnya. 1, 2, 3. Bilang a. Terus sampai habis. Ya lah, udah mati udah. Udah mati udah, masih hidup lagi. Jadi antum tadi pas mati itu itu 1 atau 2. Lil hawai tantahi. Ketika mengakhiri huruf mad itu nggak boleh nabrak hamzah yang sering terjadi. Oke, wadduha dor. Wallaili idza saja dor. Panjangan madnya ada hamzah pula. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dor. Wadduha sib. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La dan tidak ada la dor. La kita akan kasih nama itu namanya huruf siluman. Setelah baru lagi. Bukan, itu bukan huruf gue, huruf siluman. Itu ingat ini istilah kita aja ya. Ada bunyinya dia, tapi aslinya nggak ada. Banyak orang mengatakan siluman itu aslinya mah nggak ada. Tapi entah dari mana, siapa yang mempopulerkan itu. Maka sip. Itu hamzah itu nggak ada. Terus kenapa bisa menjadi ada? Berarti nggak boleh dong. Memang nggak boleh. Jangan. Supaya kita tidak memunculkan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Oke? Karena sedikit saja makhraj hamzah itu ketutup. Masuk hamzah di sana. Oke? Ulangi. Fa'aliful jawfi. Apa itu? Alif, makhrajnya di mana? Jauh. Wa ukhtaha dan kawan-kawannya yaitu huruf mad. Bagaimana cara berakhirnya atau menghentikannya? Lil hawai tantahi. Enggak boleh nambah huruf hamzah. Nanti di praktek itu akan jelas. Sekarang perkenalan aja dulu. Berikutnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Coba sama-sama 1 2 3. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Berikutnya adalah huruf yang dengan makhrajnya aqsa al-halqi, tenggorokan paling jauh, aqsa paling jauh. Kenapa dikatakan paling jauh? Masjidil Aqsa. Kenapa dikatakan masjid paling jauh? Karena saat itu masjid paling jauh adalah di situ, di Yerusalem. Makanya dikatakan Masjid Al-Aqsa. Kalau seandainya sudah ada Masjid Al-Furqan, maka dikatakan Masjid Al-Furqan ini adalah Masjid Al-Aqsa saat itu. Al-Furqan yang kita Jumatan ya. Karena saat itu masjid adalah masjid, udah masjid, tempat tempat orang bersujud. Udah. Nah, cuman kan kalau sekarang perlu nama kan, biasanya paling populer itu namanya Al-Ikhlas. Kenapa? Karena antum sendiri suka bikin, misalkan ya di antara antum ada yang suka bikin musola Al-Ikhlas sendiri kan. Karena setiap kali sholat kulhu lagi. Oke. Itu untuk hamzah. Di mana aqsa al-halqi, tenggorokan paling jauh. Kalau kita bagi tenggorokan, ini tenggorokan, oke. 1 yang di tempat pita suara, 2 tengah, 3 berbatasan dengan lidah. Ini 1, ini 2, ini 3. Coba sekarang kita menyatukan ini dulu, menyatukan pemahaman dulu. 1 2 3, mana yang di atas? 1 2 3, mana yang di atas? Oh, 1.
Mana yang di atas? 1, 2, 3 untuk tenggorokan. Cung yang 1. Oke, stop. Cung yang 2. Ada. Cung yang 3. Berarti intinya ada 2 sini. Pendapat langsung kan? Sip. Kenapa? Kenapa selalu saya cung yang ini, cung yang itu? Kenapa? Karena itu adalah untuk memunculkan segala macam cikal bakal perbedaan-perbedaan yang nanti di kemudian hari kalau seandainya kita nggak bijak menyikapinya itu bisa bahaya. Itu satu lembaga itu bisa pencar karena hanya berbeda ini enggak gini gitu enggak gini. Rom itu gimana ucapinnya begini, kata Ustaz Timur begitu, padahal satu lembaga yang sama. Kalau tidak satu sandaran. Nah, gimana ngucapin tak tuh begini, tapi Ustaz Timur begitu. Akhirnya ini aja lah, aku mau di situ aja lah. Lama-lama jadi 2 lah. Nah, kenapa kita katakan hikmahnya adalah cung supaya setelah itu nanti kita ketahuan kan, baru setelah itu kita satukan, kembalikan lagi, seperangkul lagi. Oke. Dari mulai tadi lah setiap kali ada cung yang itu kan selalu antum banyak berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Mana tadi kita ngomongin apa? Ini. 1, 2, 3 mana yang di atas? Kita pahami dulu atas bawah versi ilmu tajwid itu. Maka yang atas itu adalah tempat dia keluar pertama kali. Air itu mengalir ke logika kita ya. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Bawah. Sip, air dari atas ke bawah. Suara itu mengalir itu dari atas ke bawah versi air atau sebaliknya? Sebaliknya, dari bawah ke atas. Dan lagi pula atau yang kedua, lagi pula atas bawah untuk versi makhraj ini dia relatif. Lihat nih. Ini warna hitam, ini ujung ini warna hitam, ini warna putih, oke? Yang di atas mana? Hitam. Sip, hitam. Sekarang kalau saya gini, sap, yang di atas mana? Dah, diam semuanya kan? Ini karena posisi leher kita begini. Coba kalau langsung begini. Yang di atas yang mana? Gak ada. Maka saat itu atas bawah itu adalah bukan atas bawah yang kita lihat. Atas bawah versi tadi itu adalah atas bawah versi dari mana suara itu ngalir pertama kali. Coba lihat. Ngalir suara itu dari sini ke sono atau dari sono ke sini? Sini ke sono apa sono ke sini? Sip. Maka semakin ke bawah sini, semakin ke bawah versi ini ya, maka semakin ke atas. Paham? Semakin ke dalam, semakin ke atas. Lihat nih, ini ada langit-langit. Misalkan ini gigi ya, sap. Langit-langit A, langit-langit B. Mana yang di atas? B. A, B. Mana yang di atas? B. Mantap, B. Semakin ke dalam, semakin ke atas. Oke. Bayang segitu dulu. Sekarang kita coba lagi. 1, 2, 3. Yang di atas itu mana? 1. Cuma yang 3. Sip. Sekarang udah lulus semuanya. Alhamdulillah. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Cuma yang 30 juz. Oke, sekarang itu masih banyak yang ngacung ya. Kita lihat. Cuma yang tergantung. Sekarang kita praktek. Hamzah. Antum berhadapan-hadapan sama ini ya. Perhatikan dulu bunyinya, berarti kita akan ke sini. Yang ini yang lain-lainnya bisa antum baca sendiri aja di rumah. Hamzah. Lihat yang paling bawah sini ya, yang latihan fathah langsung. Latihan fathah. Karena nanti ini untuk rangka ini untuk makharijul huruf dan sifat itu nanti bisa diketahui setelah antum mempelajari matan. Ikuti. Sebentar. Sebelumnya ini disesuaikan dengan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. A, I, U. 1, 2, 3. A, I, U. Poinnya adalah hamzah keduanya. Poinnya adalah hamzah keduanya yang sukunnya, bukan hamzah pertama. Oke. A, I, U. Yo. A, I, U. Bisa ya? Oke, yang kedua, mana? Ini yang lumayan nih. Ya sini. A. Oke. 1, 2, 3. Telat, yang sebelah sana telat. Ulangi. A, 1, 2, 3. Udah semangat ya. Ini kan cerita pelan-pelan. Udah. Asal jangan nabrak hamzah. Coba lagi 1, 2, 3. Keren banget.
Kasroh i. Lah, ekornya jangan kelamaan. Nanti bahayanya adalah khawatir nanti memunculkan tauridul harakah. Contoh misalkan wa antum jadi wa antum ang enggak antum. Oke. Ulangi. Satu, dua, tiga. Tah eta. Kasroh. Mantap, Doma. Sekarang antum praktek dulu sampai benar-benar sampai benar-benar antum merasakan tidak ada aroma hamzah sukun. Sip, oke, cukup. Praktekin. Tapi waktunya yang lama, 20 detik. Ganti-gantian. Gantian sekarang, tadi yang kanan, sekarang yang kiri. Apa sebaliknya? Oke, cukup. Nanti lebih panjang lagi nanti setelah selesai satu huruf. Lihat lagi sini. Tipe berikutnya di dalam Al-Quran adalah setelah panjang itu nanti nabrak hamzah. Memang harus nabrak. Tapi kadar panjangnya itu adalah 4 atau 5 atau 6. Oke, itu untuk mad yang nanti kategorinya mad muttasil. Kalau ada mad ketemu hamzah dalam satu kalimat, hukumnya wajib. Wajib mad. A 4 ya. A 1 2 3. Memang harus dihentak. Oke. Sampai antum merasakan di tenggorokan pangkal tersebut. 1 2 3. Sip, keren. Lagi 1 2 3. Sip. Oke. Atau antum hentikan aja langsung. Dia pasti akan nabrak sendiri tanpa antum dorong. Tanpa antum dorong pun dia akan mati sendiri. Jadi tidak juga di khawatirnya nanti sedikit masuk tashil. Tashilnya bukan tashil hamzah sukunnya, tapi tashil matnya. Nah, hati-hati. Coba lagi. 1 2 3. Itu dia. Kasroh 1 2 3. Doma. Mantap. Oke. Berikutnya, ini nih. Ini ada, coba cek dulu ya. AU, coba. AU. AI. AA. IA. Oh, apalin. UU. II. Baca 1 2 3. AU. AI. AA. IA, UU, II. Bentar. Ini bukan dalam posisi kita mengenal antum mengucapkan A, I, U, bukan. Tetapi ini adalah untuk berjaga-jaga nanti antum mengucapkan hamzah yang harusnya tahqiq antum mengucapkan dengan tashil. Sadar atau enggak sadar? Contoh, pernah enggak pas baca lagi cepat? Wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum hina idzin, antum bacanya wa antum hina idzin tanzurun. Tasib. Wa hinai wa innaka. Pernah baca kayak gitu? Supaya jangan jadi terjadi, makanya sekarang kita akan antisipasi. Ucapan 12 hamzah tahqiq harus cepat. A u a i a i a u u i. 1 2 3. Oke. Makanya dihafalin. Satu-satunya pengucapan yang enggak boleh pelan hanyalah ini saja.
Semuanya boleh pelan. Babe, bibe, bube, boleh. Tapi ini nggak boleh pelan. Oke, a u a i a u i i. 1 2 3. Pastikan setiap hamzahnya antum harus mengucap dari tenggorokan pangkal. Pastikan. Sok sampai sini dulu, latih dulu 1 menit. Kalau sudah, minta penilaian sama teman antum. Sama pasangan minta penilaian. Oke, cukup. Sekarang kita akan ambil sampel dari kelompok A dulu. Saya akan menunjuk antum. Coba. A U A I A. Lagi. Ntar dulu, ada mic lagi enggak? Tadi itu di sini ada mic 1. Nah, itu dia, sih. Awalnya dia paling sambil lihat aja nggak apa-apa. A U A I A U U I. Lambat. A U A I A. Lambat. Nah, nanti semua kelompok dapat itu. Nanti tenang aja. Ini kelompok satu. Lambat. Sekali lagi. A U A I A. A U A I A U I. 3 karena tasbih lagi. Aduh, masa tasbih. Kelompok satu Ahmad. Nih. Baca. Satukan. Satukan. Itu udah keren. Coba sekali lagi. Mantap, keren. Sudah, hamzah terakhir, hamzah yaitu tashil. Sebelumnya apa itu tashil? Tashil adalah min sahala yusahhilu. Jadi dia lawannya tahqiq. Haqqaqa yuhaqqiqu, tahqiq. Tahqiq itu memperjelas ketika mengucapkan sebuah huruf dan tersandarkan jelas makhrajnya, itu namanya tahqiq. Contoh, ketika saya mengucapin ih, masuk ke tenggorokan enggak? Iya. Ada di lidah? Tidak. Ada di hidung? Tidak. Ada di bibir? Tidak. Ada di salah satu makhraj yang tadi saya sebut? Ada di salah satu makhraj yang tadi saya sebut? Ada enggak? Bunyi tadi. Oke, perhatikan. Bunyi ih. 1, oke. Kho-nya bukan hamzahnya. Yang pertama mah hanya bantuan aja. Oke. Bunyi barusan maksudnya yang sukunnya ya. Ada di salah satu dari tenggorokan? Atau lidah, atau bibir, atau hidung? Tenggorokan. Yang mana? Tenggorokan. Itu namanya muhaqqaq. Tapi kalau misalkan ba ada di tenggorokan? Ada di tenggorokan? Ada di lidah? Ada di bibir? Ada di bibir? Oke, ada di hidung? Ada.
Itu namanya muqaddar. Sekarang ada antara keduanya. Antara muqaddar dan antara muhaqqaq itu namanya musahhalah, tashil. Ba. Lihat, perhatikan bunyi terakhirnya. Ba. Ada di tenggorokan? Gimana? Ada nggak ada? Ada di jauh? Ada nggak ada? Antara ada dan tidak ada. Singkatnya adalah tashil itu bunyi antara. Antara apa? Tergantung harokatnya apa dulu. Tashil fathah, dan ini tashil hanya dari hamzah saja ya. Hanya ada di hamzah aja. Tashil fathah antara hamzah fathah dan mad. Lihat, a satu, dua. Yang ketiganya dia tidak ke yang pertama dan tidak ke yang kedua. Oke, itu tashil fathah. Kita coba. Tashil fathah tuh antum bisa, sering banget kita ngucapin. Anton. Di mana? Itu tashil itu. Berapa? Apa pengen digaplok? Nah. Sip. Oke, coba. Coba 1 2 3. Mantap. Dan di samping kita nih untuk riwayat hafaz ini banyak ada untuk tashil fathah ini. Di mana? Jami. Tergantung. Antum bilang jami karena mungkin dulu mendengarnya hanya di situ aja. Padahal di hafaz itu mah hanya salah satunya aja. Hafaz iya hafaz. Az-zakarain. Al-an Allah az-zakarain a'jami. Oke, cuman bedanya yang di situ mah muttafaq, sepakat seluruh jalur thariqah hafaz 46. Tapi kalau yang di az-zakarain al-an Allah itu mukhtar. Bebas memilih apakah tahqiq apakah idal az-zakarain atau tashil az-zakarain. Oke. Sip, kita ada ya. Sekarang tashil i. Tashil i gimana? Kita lihat dulu i harokatnya apa? I harokatnya apa? Kasroh. Kasroh itu anaknya ya. Kasroh itu anaknya ya. Artinya antum ngucapin ya enggak, ngucapin hamzah juga enggak. Contoh i enggak, yi enggak. Tapi lihat nih, bunyi dari pertama banget nih. Yi. Kebayang? Coba saya akan ngucapin i apa tuh? Lihat hamzah keduanya ya. I. Apa tuh? Bareng nggak tuh? I. Hamzah. Yang pertama nggak usah disebut. Yang pertama bantuan aja. Jadi yang pertama itu hanya bantuan, maksudnya kiaskanlah itu bisa pakai huruf ba, bi, bisa pakai jim, ji, bisa pakai dal. Cuman kita pakai yang yang paling pertama aja, yaitu pakai hamzah. Oke, bantuan saja itu, nggak dihitung. Lihat lagi, i, ya. Sih. Kalau ini i, ya. Oke, i, hamzah. I, ya. I, hamzah. I, ya. I, ya. Jelas. Jangan bilang gak jelas. Tashil. Antum mau bilang bacaan Rasul gak jelas? Parah. Tashil. Oh, mantul. Tashil itu adalah suara antara memang jelas dia, cuman jelas dalam ketidakjelasannya. Jadi gimana tuh? Gak ada dalam tajwid sautun ghairu wadih. Enggak ada. Memang tashil. Dia antara tahqiq, antara i dan juga antara mad. Oke. Atau ya. Coba lagi. Apa tuh? Mad. Ai.
Hamzah. Ai. Ya. Ai. Tasir. Perhatikan baik-baik. Ai. Tasir. Ai. Ya. Ai. Tasir. Mantap. Praktek ki. Terakhir, doma. Gimana ngucapin tasir doma? Tinggal doma itu anaknya waw. Oke. Antum ngucapin waw enggak, mad juga enggak, hamzah juga enggak. Contoh. Misalkan sama u ya. U apa tuh? Hamzah. U Waw. u Hamzah. u Waw. u Tasir. Mantap. Sekarang kita coba masukin ke semuanya. Apa namanya satu-satu. Au, yo. Au. Ai. Awas jangan jadi ya. Awas jangan jadi ha. Iya. Awas jadi hamzah atau ya. Jangan jadi wow, antum gerak bibir sedikit aja jadi wow. Dor. Di sini mainannya di sini. Jauh mainannya. Keren sih. Jangan masukin bibir. Bibir masuk itu ya, nanti jadi wow. Sip, jangan masukin lidah tengah. Lidah tengah jadinya ya nanti. Oke. Ulangi lagi. Au. Ai. Iya. Jangan jadi ya, iya banget itu. Iya. Itu iya banget. Tadi tasghir pas yang fathah gimana? Coba. Coba. Jangan jadi ha. Sekarang kasih apa namanya huruf pertamanya adalah i. Satukan i ha. Lagi. Oke, itu lumayan. Sip. Ada di Al-Quran banyak gitu? Banyak. Amintum man fis samai yakhsif. Ihai, enggak boleh ihai warosh. Oke. Amintum enggak boleh dibaca amintum tapi dijadikan mad. Amintum. Memang harus kayak gitu. Oke. Qul a'unabbi'ukum, enggak boleh. Qul enggak Ainnaka. Memang enggak boleh lagi ainnaka. Oke. Sekarang kelompok kedua. Ini kita akan kasih nama apa ya? Enaknya apa ya? Apa namanya ya? Alif, sip lah, keren gitu namanya alif. Kalau ini ada aja. Apa tuh untuk masih nama? B, borang. Apa borang? Wah, boleh lah sih, baik sih. Ibu yang hijau. Ucapkan tashil. Habis ini B dari Iwan siapin ya. Mic-nya nyalain dulu. Au, ai, iya. Dor. Iya. Dor. Iya. Dor. Itu ya. Iya. Iya. Dor. Coba pinjam mic-nya. Oke, karena di ya. Sebelah sini kita akan ambil coba antum kacamata, satu-satunya kacamata. Au, ai, keren.
aja langsung bilang dor. Dor. Iya. Iya. Bentar, itu dulu. Ah, itu dulu. Hampir. Lagi? 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 Cukup keren. Terus. S hamzah. I. Sekarang untuk mengakhirkan antum ucapin kayak lagi iya. Coba. Lihat ininya apa ritmenya? Iya. Cepat. Iya. Jangan jadi jangan jadi ya. Oke. Coba sekali lagi, barangkali masih bisa. Oke. Udah 2 ya untuk hamzah. Sip, hamzah kita ini dulu, kita pending dulu. Selanjutnya hamzun ha'u. Semua lihat soal hamzun ha'u, lompat ke huruf H. Lompat ke huruf H, buka huruf H. Iya, buka huruf H di sana. Buka di sana H. Kita ngecek makrotnya ya. Buka huruf H. 65. Kakak. Itu kayaknya ada sedikit perdebatan. Perhatikan. H itu besar apa kecil? Antum kalau menjawab jumpa antum itu. Satu, 2. Mana H besar? Ini apa itu? Ini. H besar mana? Ini. Oke. Sekarang perhatikan sekali lagi. H besar mana? Ini apa itu? Beneran jawab ini. Tar. H besar mana? Ini apa itu? Lalu. Kok berubah? H besar mana? Ini. H besar mana? Jadi kenapa nggak konsisten itu? Tapi kalau saya ucapinnya H besar mana? Ini apa itu? Kenapa? Karena bunyinya nggak jelas. Makanya ketika dikatakan H besar mana? H besar. Karena di Indonesia H itu begini. Orang mau bilang hai atau hai. Oke sih. Tapi kalau di Al-Quran nggak bisa. Makanya sampai ada istilah, ini sebenarnya yang besar yang mana sih? Ini apa itu? Berarti udah mainnya lebih safety sekarang. Karena kalau kita giniin sama gini, yang H besar mana? Ini apa itu? Masih itu aku bilang. Artinya mungkin sesuatu teori itu kadang dimunculkan ketika ada sesuatu yang nggak jelas. Walaupun teori itu kadang suka offset. Artinya di luar ininya pokoknya nggak ada itu aslinya itu besar kecil itu nggak ada. Karena kalaupun ada adalah H nggak jelas. Nah, tapi kalau H, itu udah ketahuan di mana tuh. H mana tuh? Yang ini yang itu. Sih. Ketika saya bilang buka bab huruf H, kira-kira nggak jelas sih, udah berarti buka, kecuali kalau bilang buka huruf H jelas. Sip, buka huruf H, yo.
Masih didebatin tuh kan di belakang. Asli. Sip, perhatikan konsepnya hampir sama kayak hamzah. Mengganti huruf apa? Huruf ini hamzah yang keduanya aja dengan ha. Tuh 2 3. Buang matnya. I Nah, konsisten. Apa nama al-lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Satu lafaz itu kalau ada yang serupa dia wajib konsisten. Lihat bunyinya. I dan enggak boleh konsisten. Dia kan judulnya hal sukun, ya kan? Judulnya hal sukun, maka jangan kepengaruh sama huruf yang sebelumnya. Coba. Kasroh. Oke, kembalikan lagi ke hal sukun yang pertama. Awas. Nanti kita akan mengenal istilah baru lagi. Banyak banget istilah baru. Offset atau bahasa aslinya offside. Di luar garis wilayah. Oke. Belum waktunya monyong atau bukan waktunya monyong, dia malah monyong. Sukun. Coba lihat kata per kata dulu. Kita mainannya kata dulu. Sukun itu apa artinya? Sakana yaskunu apa artinya? Diam, tinggal diam. Itu sukun. Kenapa? Karena dia diam. Posisinya diam, gak kemana-mana, gak bergerak, gak ke monyong, gak ke doma. Doma itu dari kata indimam. Doma ya monyong bahasa kitanya. Nanti gerak yang berikutnya adalah gerak ke membuka. Fathah yaftahu buka. Itu namanya bergerak. Bergerak berikutnya adalah merendah. I. A-I. Oke, setiap bentuk pergerakan itu namanya harokah. Oke, harokat. Makanya kita sekarang dikatakan harokat. Itu dari kata bergerak karena rahang kita bergerak pas mengucapkan bunyi tersebut. Ketika rahang kita diam, itulah sukun. Kalau misalkan antum tadi bilang ini sukun, ini sukun, enggak. Ini mah doma. Nah, di sini sukun ya. Maka kalau dengan kayak gitu bunyi itu akan tetap terjaga keasliannya. Jangan heran kalau banyak sin berubah jadi sod ketika orang mengucapkan rusulihi, itu sin apa sod? Rusu. Tapi kan itu kayaknya nggak terjangkau kalau dengan ilmu istilahnya tahsin biasa itu. Karena yang penting adalah bunyinya begitu. Dia merasa benar saja, tersandarkan jauh. Karena sin nggak begitu bunyinya. Itu sin. Coba. Sekarang antum ucapkan tapi bibirnya sambil monyong. Kalau bunyi masih kayak barusan, mushaf yang ada di meja ini semuanya dibagikan buat antum. Semua mushaf, HP semua yang ada di sini buat antum semua. Kalau bunyinya tetap tapi bibir harus monyong. 1 2 3. Coba ini HP-nya bagus loh. Ini kan ya J25 apa nih ini? S30 misalkan apa? Nah, sih. Kalau masih kurang kamera yang buat rekam ini ambil juga. Cabut. Asal antum bisa ngucapin tapi bibir monyong. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Ganti. Ucapan a. Sebentar. Tapi bibir monyong. Bunyi harus tetap seperti barusan. Bisa? Enggak bisa. Lipsi. Ada. Oke, balik lagi ke H. Jadi ucapan ketika sukun dikembalikan ke posisi awal. Posisi diamnya seperti apa? A, I, U. Bunyi konsisten semua. A, I, U. 1 2 3. A, I, U. Nah, itu dulu kita coba satu-satu dulu. Karena H ini formatnya nggak banyak juga. C, kita akan ambil C. Berarti di Iwan C, cupang. C. Curut antum. Oke, ayo cupang. Antum coba antum. Sip. Tadi mic-nya mana?
Kita akan lihat dari bunyi dulu ya, walaupun kita belum melihat rahang. Ayo, Sabin. A, I, U, Nah, itu domah kena tuh antum. U, Coba lihat sini, lihat sini, sok, coba. U, Oke, ulangi A. I, U. Mantap. Keren. Sip. Coba pinjam. Sekarang ganti ke Ahwat C. Ceria. A, B. Enaknya kemana? Ke sana kayaknya. Coba ke sana. Kalau mau ceria. Itu berempat aja ya? Berempat aja. Kita akan ambil. Coba itu yang pegang pipi. Nah. Yuk, sip. Nah, sudah. Ini kena bentar. Apa namanya? Koreksian itu bisa di berbagai sisi. Kalau tadi kita mengkoreksi dari sisi posisi rahang. Kalau ini dari posisi bunyi suara. Itu suara kalau kita katakan itu adalah suara siluman H. Jadi kalau ada huruf H, jelas huruf apa itu? Berikutnya H. Jelas huruf apa? Tapi kalau H. Nah, jadi A. Enggak. Coba Ucapin. Mantap, ambil sukunnya sekarang. Siluman H. Ulangi lagi. H. Mantap, ganti sukun. Hilang. Sini geser. Geser lagi? Sini lagi mic-nya. Simpan di depan. H, ganti formasi sekarang. Mutamasil lain mutlak. Sama-sama huruf H, tapi pertamanya harokat terus sukun, alias yang H. Oke. Perhatikan. Ini kayaknya harus dilihat kode nih, apa-apa. Sukun. Harokat, sukun. Contoh. H. 1, 2, 3. S. Oh, mantul. Tenang. Ini di meja banyak bisa antum bawa pulang. Bebas antum mau ngambil yang mana aja. Bebas, asli bebas. Saat ini juga. Ucapkan H tapi tanpa sukun dulu. Ya cobain. Iya, sok ucapkan H fathah ya, tapi tanpa sukun dulu. Cobain. Coba dah. Jangan pakai sukun. Bisa. Sekarang ucapkan si. Ta. Jangan pakai sukun sin. 1, 2, 3. Sin sukun gimana? As. Jangan pakai itu. Coba dulu. 1, 2, 3. Bisa nggak? Sip, nggak bisa. Artinya sukun itu adalah jiwa dari sebuah huruf. Kalau huruf itu adalah paling bawah dari tatanan Al-Qur'an. Oke, tadi sudah ya, paling ujung dari tatanan Al-Qur'an, maka huruf itu nanti dia punya jiwa. Yang mana seseorang antum menguasai jiwa tersebut, maka antum akan menguasai semua bentuk harokatnya. Sukunnya dapat semua harokat apa? Fathah sa, kasroh si, doma su. Tapi kalau sukunnya kena, mau kemanapun kena itu sa, enggak gitu. Itu ke shin enggak, ke sin enggak. Ha, sukunnya kena, kemanapun kena. Ha, itu huruf apa itu? Ha besar apa kecil? Muncullah pertanyaan itu. Tapi kalau ha, si, ha, si, oke. Jadi sukunnya diperkuat dulu. Ha, di mana? Jadi gambarannya gini. Kalau misalkan di sini enggak ada misalkan ini ada dinding ya, oke, ini ada pintu, oke. Ini tembok, ini pintu.
Ketika kita ngucapin hamzah, maka si pintu itu akan merapat. Ini ke sini, ini ke sini. Set. Jadinya rapat. Sa. Ba. Bisa keluar suara lagi setelah itu? Bisa keluar suara? Nggak bisa. Beda sama di sini. Beda sama ha. Kalau ha itu justru dia tetap di sini, dia posisinya di sini. Jadi suara yang keluar tuh mengalir semua. Ba. Oke. Coba. Sukun dulu. Kita akan mengucapin ha. Oke. 1, 2, 3. Sabar. Sukun dulu. Lihat ini, lihat kode-kode. 1, 2, 3. Nah, ini banyak yang kena kayaknya nih. Ulangi 1, 2, 3. Nggak ada A, nggak ada A antum, nggak ada modus. Nah. Ulangi ha, 1, 2, 3. Panjangin. Ha. 1, 2, 3. Sabar. Sebelah sini om nih. Ashabus shimal. Ashabul yamin. Kanan saya maksudnya shimal. Oke. Tapi shimal yamin ini sama-sama keren kan, sama-sama lagi ta'lim. Oke. Lagi 1, 2, 3. Itu siluman ha itu. Kerasa, ini kerasa banget. 1, 2, 3. Sip. Hilang ha-nya yang kedua. Ha sukun yang kedua hilang. Ha. 1, 2, 3. Mantap. Iya gitu, kasroh 1, 2, 3. Kasroh 1, 2, 3. Sip, doma. Offset. Doma. Offset. Belum waktunya monyong, jangan lu monyong. Maksudnya waktu itu tadi pas bibir yang Anda lihat dia udah belum keluar suara udah monyong bibir. Mau pergi kemana? Ketika kita bilang ini nih, ini, oke, ini kan ada yang hidup nih. Yang hidup itu pasti awalnya sukun dulu. Berarti kalau kita eja jadinya begini. Sukun, doma, sukun, dan tidak. Lihat nanti imbasnya. Huruf itu sempurna cuma 3 hal. Huruf itu sempurna cuma 3 rangkanya. Huruf sempurna. Sempurna. Cuma 3. 1. Makhraj. Perhatikan. 2. Sifat. Perhatikan. 3. Tafkhim. Tarqiq. Antum mantap di makhraj, mantap di sifat, tapi kena tebal tipis rusak. Wa burrizati dor. Wa burrizati dor. Ro bu bener. Sifatnya oke, tapi tebal tipisnya kena. Ro nya harokatnya apa? Itu kasroh. Burri. Sih. Dah. Atau makhraj apa? Sifatnya oke. Tafsir tarkiknya oke. Tapi makhrajnya kena. Contoh misalkan tipis dia, boleh tipis. Tapi makhrajnya kena. Kena semuanya, satu huruf kena. Atau sebaliknya, makhraj oke, tafsir tarkik oke, tapi sifat kena. Contoh misalkan ketika seseorang bilang apa misalkan sod misalkan sin sod ihdinas siratal makhraj oke. Apa namanya tebal tipis kena. Kenapa? Karena sifatnya kena. Dia masih apa namanya posisi rahangnya rahang tebal pas ngucapin sin. Makanya sinnya jadi kayak sod musi beres aman. Artinya imbasnya nanti ke semuanya, ke semua lini. Ulangi ha. Jangan ucapin ha sukun tapi bibir monyong. Karena nanti imbasnya ke bunyi ha jadi tebal. Coba perhatikan bunyi yang 1. 2. Coba rasakan sekali lagi. 2. Mana yang tipis? Praktek
Sekarang ketika ha sukun juga sama. Hu. Oke. Sip. 1 2 3. Mantap. Sebelah sini oke, sebelah sini masih ada yang offset. Ulangi 1 2 3. Offset. Kan. 1 2 3. Pokoknya sukun aja dulu. Sukun aja dulu. Hu 1 2 3. Oke, sebelah sini udah keren banget. Sekarang satukan. Ha, hi, hu. 1 2 3. Tak. Sukunnya. Kuatin dulu sukunnya. Lihat kode sini, lihat kode. Fathah. Nah, kasroh. Lemah. Tarik lagi, jangan lupa narik antum. Ketinggalan. Tarik lagi. A B C sudah, D sekarang. D udah habis ya, berarti ke A lagi yang Ikhwan. Ya, Ikhwan ke A lagi. Akhwat berarti sekarang ke D5. Mana D5? A B C D. Mana mikir tadi? Kita akan meminta ke yang putih. Nah. Ibu putih, baca. Ucapkan A, I, U. Siluman ha a i u. Itu enggak coba ke ha sekarang. Ha Dirasakan. Yang pertama ha, yang kedua ha. Yang ketiganya budak. Coba sekali lagi. Apa tadi? Terus. Kasroh. I. Loma. Ziluman. Coba pinjam. Sekarang ke Alif. Keren deh namanya Alif, boy. Kita akan mendengarkan dari antum dulu. Terus I, U. Lagi. U. Sip. I, U. Mantap. Ganti sekarang ha. Terus I. S. Sukunnya mana? Oke. I. Sukunnya mana yang kasroh? Hi. Oke, lagi. I. S. Sukunnya mana? I. Itu antum langsung I apa itu? Hamzah apa ha itu? I. Sukunnya mana? Sukun. Itu antum kasroh. Mati dulu, mati. Nah, berarti Toma. Offset. Offset. Bibirnya. Jangan lu monyong, belum waktunya monyong. Sukun dulu. Offset. Sukun dulu. Sip. Offset. Jangan lu monyong, ganteng. Sukun dulu. Sip. Offset. Bibirnya lu gerak. Tuh, masuk. So, sekarang kita lelang. Ucapkan ha, hi, hu, sip. Cung. Tuh.
hi, hu, Telat. hu, Telat. hu, hu. Telat. Antum kenapa bunyi domahnya udah muncul tapi bibirnya baru monyong? Telat itu namanya. Hu. Kira beneran. Hah? Oke sih, dapat ikhwan. Awal mana? Jagoan kita. Ayo, ungu. Mic-nya dioper. itu mic-nya tolong diambil. Tuh yang ungu. Sip. Kemana? Ke hak enggak? Ke hak enggak? Hai. Kak, antum mungkin satu sisi masih di sini ya. Satu sisi mungkin antum boleh katakan Anda rewel banget. Tapi sekarang gimana kalau seandainya kita kasih lihat di Al-Qur'an ada Sabbih. Sip. Ini ucapan ini. Pertama harokat dulu sih haknya, kedua berhenti di sana alias sebutkan dia. Coba. Sok. Ya. Gini aja lah, langsung aja biar agak cepat ya. Berhenti di sini alias sukun. Perhatikan bunyi. Sabbi sabar. Sabbi. Oke. Coba ucapkan. Sabbi. Mana? Ha. Sabbi. Lagi? Sabbi. Lagi? Sabbi. Hilang. Kalaupun ada itu seumprit aja. Sabbi. Mana ha dulu baru setelah itu ha. Sabbi. Oke, ada dulu sedikit. Nah, sekarang untuk melatih untuk ucapin ini. Lihat, kelihatan sini ya. Lihat. 1 2 3 4 5 lihat. Lima. Ha sukun, ha tasdid dhamma, ha sukun, Cung. Kita lelang. Ha sukun, ha tasdid dhamma, ha sukun. Coba belakang sana. Ungu satunya lagi. Nah. Yuk. Ini yang ini. Oh, nggak kelihatan. Ya udah, coba yang lain lah, yang lebih meyakinkan coba. Zam. Cobain. Yuk, coba tuh. Mic-nya bisa dioper. Yo. Tar. Oke. Jangan ada nanti itu apa namanya ada aliran itu jauh nanti, rokoah nanti. Panjangkan Oke, sip, tapi jangan pudar ya. Baca. Jangan jadi Sok kasih bantuan Hamzah dulu boleh. Coba. Allah, keren banget antum. Sip, mantap. Kan selalu ada permata itu, di setiap daurah itu. Oke.
Tinggal kita nantikan permata-permata yang lain walaupun di bukan huruf H. Itu untuk H dapat. Sekarang ulangi lagi. A, sip. Terakhir. A, I, U. Coba. H, hi, hu. Stop. Terus kasroh. Sukun dulu kasroh. Doma. Nah, tadi ya beberapa masih ada yang offset tapi agak lebih mendingan sekarang. Segitu dulu untuk hamzah sama h dan makhraj huruf. Oke, kita lanjut lagi insyaallah setelah asar. Kita coba dulu dengan alhamdulillah.